karena Allah. Artinya istilah bahasa Banjarnya beangkatan ding sanak. Beangkatan ding sanak. Tahu arti beangkatan ding sanak? Berangkatan saudara, mengikat persaudaraan adalah karena Allah. Jadi bila ada kegiatan-kegiatan agama, wah ini akrab berdua ini. Bagaimana juga pun akrab. Yang kedua, orang yang menjadi buah bibir nanti di akhirat, nuru manazilihim, tempat kedudukan mereka ini indallah, bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar, pada orang masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapinya ada sekelompok manusia yang nabi-nabi itu, wah siapa itu, pokoknya wah lah. Jadi kata orang mata, wah luar biasa ini, tidak berkumpul di sap-sap kita. Siapa? Yaitu orang-orang yang bersaudara karena Allah. Bukan bersaudara karena sedarah, bukan, bersaudara karena Allah. Yang kedua, orang itu berjalan di muka bumi, kata Rasulullah, an-nusaha'u, tujuannya cuma menasihati daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Berjalan ke sana menasihati orang, berjalan ke sana menasihati orang. Itu aja. Syarat menjadi artis dua karcisnya. Karcisnya adalah, dan apabila jadi artis di akhirat itu berkekalan, baik berkekalan. Tapi kalau artis di dunia, ayo, yang paling terkenal dulu siapa? Rhoma Irama lah. Umur berapa sudah? Hampir 80 lah. Habislah masa artisnya, habis. Berkekalan lah, enggak berkekalan. Ipi Tamala kah? Artis dahulu kalau lah. Berapa sudah umur? 56-an kalau mungkin. Habislah masa artisnya, habis. Tapi kalau ingin berkekalan jadi artis di akhirat selamanya, jadikanlah orang se-Islam ini sebagai saudara kita, yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, jadi orang-orang inilah yang bersahabat akrab, kata Ali bin Husain tadi. Maka dia dipisahkan melalui jalan selain kepada taat kepada Allah. Ya tadi diadakan rasanya rasa sangka buruk. Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Di dalam kita semajelis taklim inilah, di dalam kita semajelis taklim, sekedudukan seperti ini, rasa bersaudara seperti ini inilah, apabila timbul yang namanya sangka buruk terhadap anggota-anggota jemaahnya, itu pertanda bahwasanya kita itu di dalam majelis taklim itu ada tujuan selain daripada Allah. Mungkin nih karena aku ini sepengajian, jadi nih karena sukuku juga aja. Nah, itu nanti suatu saat akan dihadirkan di hatinya sangka buruk. Jadi apabila kita inilah semajelis taklim, sekedudukan seperti inilah, tidak ada dihadirkan Allah Ta'ala di hati kita sangka buruk terhadap orang-orang di majelis kita ini, berarti pertanda kita itu bersahabat, bersaudara itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dijaga Allah Ta'ala. Jarang kita mengoreksi hati kita, seperti jarang. Tapi apabila sering bersangka buruk, karena itu sangka-sangka buruk itulah yang akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Nah, maka itu kata Ali bin Husain tadi, bila orang tuh dipisah Allah Ta'ala dengan jalan tidak taat, itu pertanda bahwasanya dia itu bersahabat, semajelis, sekedudukan, sesuku, itu bukan karena taat kepada Allah. Nah, kita khawatirnya di situ lah. Jadi yang kita periksa tuh, yang kita koreksi itu adalah hati kita, jangan hati orang. Aku aja kalau melihat yang ini sangka buruk terus, ini berarti ini bersangka buruk dengan aku aja. Jangan begitu, hati kita nih, nah. Hati kita yang sering bersangka buruk. Berarti kemungkinan aku ini berteman dengan dia ini berarti ini bukan karena taat kepada Allah.
berarti aku masih ada tujuan kepada dunia. Mungkin karena dia ini kaya, cuma sedudukan di majelis begini, nah mungkin aku ada hati ke sana. Nah, diperiksa pelan-pelan. Hendaknya jadi artis. Ini tidak ada modal dunia, tidak ada modal dunia. Itu aja hati, jadi jaga. Kalau ingin jadi artis di akhirat. Yakbituhumul anbiya wa syuhada, kata Rasulullah, menjadi buah bibir di kalangan para nabi dan orang-orang mati syahid. Coba luar biasanya orang ini nah. Kami panggil, kata Allah Ta'ala, kami panggil Pak Haji Qayyum untuk ke depan, dipanggil nanti. Wah, tepuk tangan. Orang-orang para nabi, orang-orang mati syahid bertepuk tangan. Wah, ini rupanya misalnya lah. Dan mudah-mudahan iya. Amin ya rabbal alamin. Ayo, orang dikala sibuk-sibuknya di padang mahsyar, aku ini bagaimana dihisab, bagaimana buyar pikiran mereka itu dengan melihat seseorang atau sekelompok manusia yang menjadi buah bibir di kalangan para nabi dan di kalangan para orang-orang mati syahid. Siapa? Orang-orang yang bersaudara karena Allah. Makanya para orang-orang thariqah, orang-orang ahli ma'rifat lah, yang belajar ilmu hakikat itulah, mereka itu apabila lah di dalam pengajian mereka itu akan berbaiat bersaudara. Sambung ya katanya inilah, kata si A kepada si B inilah, ini sama-sama sepengajian. Si A misalnya si guru, si B misalnya si murid. Nah, ini pelajaran ilmu tauhid inilah. Ini disampaikan ini sekedar info, sekilas info aja. Artinya bila ketemu yang seperti ini jangan heran. Yalah, karena ada dalilnya. Jangan heran. Yang namanya berangkatan saudara tuh jangan heran. Karena tujuan mereka ini di akhiratnya supaya jadi artis. Enaklah jadi artis, enak Pak, luar biasa. Jadi kata si A, asyhadu an la ilaha illallah. Kata si B langsung menyambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu si B tadi mengatakan asyhadu la ilaha illallah, si A tadi wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Jadi kata si A, ku angkat kamu sebagai saudaraku dunia akhirat karena Allah. Saya terima, kata si B, si muridnya tadilah, saya terima sampean sebagai saudara saya dunia akhirat karena Allah. Nah, dengan adanya baiat seperti itu pala terjagalah hati dua orang tadi ini, si murid sama si guru. Sampai meninggal dunia pun mereka tidak berpisah hati mereka, sekalipun jasad mereka ini ada yang di sana, ada yang di sana. Kalau orang bertanya masalah dalil, masalah dalil baiat persaudaraan. Ya, baiat itu pala sebenarnya kalau dalam yang saya pernah pelajari inilah, artinya siapa tahu ada lebih daripada ini itu alhamdulillah. Rasulullah SAW di saat membawa golongan muhajirin dari Mekah inilah ke Madinah, jadi kata Rasulullah, ini saudaraku muhajirin lah, wahai golongan Ansar, ku jadikan kamu bersaudara berdua. Cuma orang banyak tidak mendalami Pak, pelajaran muhajirin, golongan muhajirin ya, golongan Mekah yang pindah ke Madinah itu apa sebenarnya? Itu perjalanan batiniah kita. Jadi kata Rasulullah, ini wahai golongan Ansar lah, ini kujadikan kamu bersaudara, ini kujadikan kamu bersaudara. Kalau Rasulullah yang mempersaudarakan dua seseorang ini, maka apa akhirnya di sana? Wahai Rasulullah, rumah saya kan dua, nanti saudara saya yang sampai angkat kepada saya ini, wahai Rasulullah, kata sahabat yang Ansor ini, untuk dia satu, ini untuk saya. Nanti saya akan carikan pekerjaan. Wahai Rasulullah, saya punya istri dua, nanti ku kasihkan sama ini, istri yang satunya untuk saya. Itu namanya bersaudara. Bah, kalau yang seperti ini diamalkan di sini luar biasa nih lah. Kamu punya istri berapa? 4. Kita bagi 2 lah.
Ini lain lagi ceritanya lain. Jadi orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW inilah hatinya itu hatinya itu sudah bersaudara karena Allah, karena Rasulullah langsung yang mengangkat. Rasulullah langsung yang mengangkat. Lalu mereka sahabat ini, para muhajirin dan golongan ansor ini merasa dirinya ini adalah saudaranya ini adalah dirinya sendiri. Bila saudaranya ini sakit, dia saudaranya satunya ini merasa sakit. Nah, itulah yang di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, terkecuali kamu mencintai diri kamu kamu mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Artinya rasakan orang ini jadi diri kita. Selama masihlah ada perbedaan batang tubuh, itu kita menganggap saudara kita ini masih ada beda sedikit dengan diri kita. Malah jadi artis kah? Itu aja syaratnya. Angkatan saudara lah, angkatan bersaudara. Itu di zaman Rasulullah. Terakhir nanti baiat Rasulullah SAW tahta syajarati, ada di bawah pohon. Itu baiat terakhir Rasulullah SAW. Cuma kalau kita ceritakan masalah baiat seperti itulah panjang ceritanya, masalah baiat. Cuma yang perlu kita ketahui, baiat inilah, baiat mulai golongan Mekah dengan golongan Madinah itu disaudarakan Rasulullah SAW. Nah, buktinya di mana mereka itu sudah bersaudara sehati. Dibaginya dua. Ladang saya wahai Rasulullah sekian-sekian, kebun kurma saya sekian-sekian, saya bagi dua untuk saudara saya ini, yang sampai saudarakan kepada saya, yang sebagian ini untuk saya, masing-masing, karena sehati adalah sehati. Wa kana Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala yaqul, idza dakhaltum alal wilayati, apabila kalian, kata beliau, masuk kepada kepemerintahan. Masuk di sini artinya berteman bisa juga, atau mendatangi kantornya. Nah, ini pemerintahan yang zalim, inilah pemerintahan yang zalim. Apabila kalian masuk kepada kantor pemerintahan yang zalim, fala tukhsimuhum biddu'a, fala takhussuhum biddu'a, jangan kamu mengkhususkan doa terhadap mereka. Kita diundang misalnya baca doa selamat, maka ini sulit diundang untuk baca doa selamat khusus untuk mereka. Sedangkan kita tahu orang ini raja korupsi, bikin aja alasan apakah. Bila tidak membuat alasan, sudah tahu itu korupsi, orang tadi raja korupsi, kita datang juga berdoa selamat di sana. Dan mereka ini minta doa selamat inilah khusus kepada mereka, untuk kantor mereka. Nah, apabila doa selamat tersebut khusus untuk umum, silahkan datangi. Tapi apabila mereka minta doa selamat, keselamatan untuk kantor mereka, kantor korupsi tadi itu, jangan didatangi, kata beliau. Fala takhussuhum biddu'a, jangan kalian mendoakan secara khusus untuk mereka. Fa innahum harabullaha wa rasulah, karena mereka itu adalah memerangi Allah dan Rasulnya. Walakin du'u lil muslimin, tetapinya kalian mendoakan untuk orang Islam banyak. Fa in kanu minhum, jikalau yang di dalam kantor tadi itu tidak termasuk orang yang korupsi, lahiquhum muddu'a, lahiqat humud du'a da'watu, maka doa tadi akan sampai kepada orang yang tidak korupsi. Nah, itu artinya di dalam masyarakat tadi, bila ada, inilah contohnya adalah bila ada orang raja korupsi lah, raja maling kayak misalnya, mau minta doa selamat, rupanya maling ini hendak juga minta doa selamat, ada Pak, ada.
Rupanya pernah menemui ada maling nih lah, maling minta doa selamat Pak. Kan aneh kalau lah. Nah jadi bagaimana kita yang dikhususkan adalah aku minta doa selamat supaya aku selamat jar. Nah dia kan tidak tahu juga artinya. Jadi kita di sana doa secara umum aja. Apabila dia betul-betul bertobat akan selamat. Bila tidak bertobat tidak kena dapat doa selamat daripada kita tadi. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun aghyaru minallahi ta'ala wa min ghiratihi harramul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Tiada seseorang itu cemburu daripada Allah. Dan di antara kecemburuan dia kepada Allah dan di antara kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu, Allah akan mengharamkan yang namanya kejahatan yang secara zahir dan secara yang batin. Nah, ini sudah jelas hadisnya bahwasanya kejahatan itu ada yang zahir, ada kejahatan secara batin. Innallaha yuwaru wa inal mu'mina yugaru wa ghiratullahi ta'ala ayatil abdul mu'min ma harramallahu ta'ala alaihi. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yu'ti bil 'abdi yaumal qiyamah baina yadillahi ta'ala fa yaqulu 'azza wa jalla hal ahbabta li waliyan hatta ahbalahu. Jadi kata Abu Hurairah, nanti di hari kiamat akan dipanggil seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bertanya kepadanya, hal ahbabta li waliyan, apakah kamu itu mencintai kekasih Allah itu karena Allah, karena aku, kata Allah taala. Hatta ahabbaka lahu, sehingga aku hadiahkan dia kepada kamu. Bila kita ini mencintai seorang soleh, orang-orang soleh adalah orang-orang yang anggaplah wali itulah karena Allah, maka wali itu akan mendekati kita dengan sendirinya. Ini ada yang berupaya itulah ingin berteman akrab dengan orang soleh, berteman dengan wali-wali, tetapinya mereka itu datang ke sana mau minta doa saja supaya terkabul hajat dunianya. Itu selamanya, Pak. Nanti datang kedua tidak akan ditemuinya. Kenapa? Karena tujuan hati seseorang yang datang kepada wali-wali yang seperti inilah, kita sudah tahu ada seorang wali yang kasyaf adalah kita minta doa ke sana, tujuannya tolong doalah supaya supaya harta ulun berbanyak gurulah ya. Supaya ulun bertambah bini. Bila tujuan demikian, itulah di akhir ditanya Allah taala tuh. Mendatangi orang-orang soleh yang seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu mencintai orang itu? Kamu datang ke sana terus, kata Allah taala, lah kamu mencintainya itu karena akukah, tidakkah? Tanda kamu itu mencintai karena aku, wahaba lahu, ahbuka lahu, aku memberikan dia untuk kamu, artinya aku hadiahkan wali ini kepada kamu. Nah, gara-gara kita mencintai seorang soleh itu karena Allah taala, maka kita akan diberikan seperti orang yang soleh tadi. Cinta gitu tadi. Nah, sekalipun hajat kita banyak nih lah, hajat kita banyak, kalau aku sebutkan sama guru si anu ini nanti beliau ndak kedoaan kebanyakan.
Cukup hadirkan di hati cinta karena Allah Ta'ala. Aku mendatangi beliau ini karena cinta. Kenapa? Karena beliau ini wali Allah, kekasih Allah, orang soleh, orang yang dicintai Allah. Aku mencintai beliau ini karena Allah. Sudah, datang ke sana. Nggak usah niatnya macam-macam. Bila niat karena dunia, nggak akan kabul hajat kita. Kebanyakan inilah kita mendatangi orang soleh atau wali-wali Allah Ta'ala, tujuannya ke sana apa? Supaya didoakan kabul hajat. Itulah ya. Ini Abu Hurairah menceritakan lah, nanti di hari kiamat seperti itu akan ditanya Allah Ta'ala. Jadi kewajiban hati kita di saat ada hajat, inilah hajat apa aja pun, mendatangi orang soleh, mendatangi wali-wali Allah Ta'ala, bahwa yang kewajiban kita yang pertama di sini adalah mencintai beliau karena Allah. Habis cerita, datang ke sana, tolong doa gurulah, tolong doa wahai orang soleh lah. Sudah itu aja. Datang ke rumah, insya Allah hajat kita yang banyak tidak kita utarakan kepada beliau dikabulkan Allah. Ini janji Allah Ta'ala. Ahabaka lahu, aku memberikan dia untuk kamu. Artinya doa beliau tadi akan mengabulkan hajat kita yang tersembunyi di sini. Nah, tapi kita yang namanya tidak tahu ilmunya, dahulu lah, ayo datang ke guru sana, guru, minta doa supaya ini, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Gurunya aja pusing memikirkan doanya, apa doanya lah aja. Apa doanya lah aja. Dahulu aku pernah belajar juga doa yang supaya ini, supaya ini. Makanya kan ada kesimpulannya kan, doa sapu jagat. Doa sapu jagat kan adalah lain sapu angin, lain ada ilmu sapu angin Pak. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa sapu jagat namanya tak? Atau doa selamat. Jadi terkadang kita mendatangi orang yang seperti itu Pak lah. Insya Allah kabul, kata beliau, begitu aja lagi. Insya Allah kabul. Padahal kita belum memberitahu inilah hajat kita tadi. Tapi karena kecintaan kita kepada beliau karena Allah, Allah Ta'ala sudah mengasih tahu karena ini wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah memberitahu ini orang ini hajat begini-begini. Doakan kata Allah Ta'ala, doakannya. Jadi ini cerita nih lah. Dahulu ada seorang ulama. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita nih lah. Seorang ulama, makanya ujian seorang ulama itulah dua. Satu, dermawankah dia dengan ilmunya? Satu. Yang kedua, dermawankah dia dengan hartanya? Terkadang ada orang alim nih lah, orang alim yang dia tuh dermawan dengan ilmunya. Orang bertanya begini, dijawab beliau dengan bimbingan-bimbingan begini. Tapi kalau masalah harta, masuk ke kantong terus. Ada. Ada juga ulama tadi itu orang alim lah. Cuma ini kan alim nih, ada alim dunia, ada alim akhirat. Kalau orang alim akhirat, ulama akhirat, itu kedua-duanya dia dermawankan. Ilmunya tidak ditutup-tutupinya kalau untuk membimbing umat. Hartanya tidak dipikirkannya kalau itu membuat kemaslahatan umat. Jadi ceritanya ada nih ulama dahulu, ulama dunia. Beliau ini ahli sedekah. Itu kalau tidak khilaf di dalam kitab An-Nawadir, ya. Kitab An-Nawadir itu kisah-kisah masalah cerita-cerita hikmah semua. Jadi seorang ulama tadi ini Pak ditegur, ada seperti suara mengatakan, kamu itu orang alim, tidak ada dermawannya sama sekali. Wah, tersentak beliau. Aku ini sering bersedekah, ke masjid sering bersedekah, kepada anak yatim, kepada orang fakir sering bersedekah. Ada seperti bisikan itu, nah, seperti suara yang mengatakan kamu tuh belum lagi yang dikatakan orang dermawan. Kalau aku dikatakan demikian, kata orang alim tadilah mendengar suara tersebut, kubuktikan